Ya, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk Pak Gatot dan rekan-rekan kelas Cases on Forensic Accounting dan Corporate Governance juga. Pertama-tama, kenalkan nama saya Aldo Andri Suyanto Herli dengan NIM 2602624443 dari program Magister Akuntansi BINUS Intek November 2024. Nah, pada kali ini saya hendak menjelaskan mengenai penilaian risiko fraud dari PT Angkasa Pura Indonesia. Nah, pertama-tama kita ke latar belakang dulu. PT Angkasa Pura Indonesia sendiri merupakan badan usaha milik negara BUMN di Indonesia yang memiliki fokus bisnis terhadap pengelolaan dan pengoperasian bandara-bandara utama di Indonesia. Nah, PT Angkasa Pura ini bertanggung jawab terhadap pengelolaan infrastruktur, fasilitas, dan pelayanan bandara utama di Indonesia. Kehadiran PT Angkasa Pura Indonesia atau biasa disebut Indjurney Airports diharapkan dapat meningkatkan konektivitas udara, mendukung pertumbuhan pariwisata di Indonesia, meningkatkan cakupan dan kecepatan logistik udara, serta meningkatkan efektivitas dan sinergis atas pelayanan bandara di Indonesia. Berdasarkan analisis yang telah saya lakukan, berikut ini adalah area risiko akan fraud dari laporan keuangan PT Angkasa Pura itu sendiri. Nah, pertama-tama itu adalah pengelolaan terhadap pendapatan perusahaan. Seperti contohnya, pada total pendapatan itu terdapat penurunan. Tapi di pendapatan tertentu, seperti contohnya pendapatan bidang aeronautika dan non-aeronautika itu salah satunya ada yang bertolak belakang, seperti malah naik pendapatannya. Itu mesti jadi fokus. Lalu, karena perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam operasional bandara, tentunya juga proses pengadaan infrastruktur dan barang serta jasa terkait operasional tersebut dapat menjadi fokus yang berikutnya juga. Karena kan untuk investasi, pengadaan alat-alat, barang serta layanan bandara itu membutuhkan nominal yang cukup signifikan ya. Berikutnya masih terkait dengan jalannya bisnis PT Angkasa Pura ini, yang menjadi fokus adalah pengelolaan proyek pariwisata diikuti dengan layanan konsumen, terutama yang berkaitan dengan layanan operasional bandara, dan yang terakhir adalah pengelolaan keuangan dari laporan keuangan PT Angkasa Pura itu sendiri. Kita masuk ke bagian fraud risk assessment dari PT Angkasa Pura itu sendiri. Pertama-tama, bagaimanakah catatan akuntansi dari perusahaan ini? Apakah dalam bentuk yang wajar atau tidak? Ya, berdasarkan analisis saya, karena setelah saya baca laporan keuangan 2022 dan 2023, saya temukan bahwa pos-pos keuangan yang terdapat pada laporan keuangan itu disusun dengan rapih dan lengkap dengan catatan atas laporan keuangan tersebut. Bagaimana dengan sistem pengendalian internalnya? Apakah di-maintain dan dijalankan dengan baik? Nah, dari analisis saya terhadap laporan tahunan PT Angkasa Pura, telah dijelaskan bahwa perusahaan ini menerapkan prinsip segregation of duties untuk mencegah dan meminimalisir sebisa mungkin akan error dan kecurangan. Selain ini, juga didukung dengan sistem tata kelola yang memastikan kepatuhan hukum yang berlaku serta manajemen risiko dalam menilai dan mengurangi potensi risiko fraud terhadap keuangan. Nah, dari poin-poin di atas dapat dilihat bahwa PT Angkasa Pura sendiri telah menerapkan pengendalian internal yang sesuai dan tepat.
Bagaimana terhadap konsep pengendalian internalnya? Apakah dijalankan dengan cukup baik? Nah, dari laporan keuangan, laporan tahunan, dan catatan atas laporan keuangan dapat ditunjukkan bahwa PT Angkasa Pura menerapkan konsep melalui beberapa praktik dan prinsip utama dengan rapih dan mengikuti yang berlaku. Nah, bagaimana peran manajer senior dalam memberikan dukungan terhadap sistem pengendalian internal? Kalau setelah saya baca berita-berita terkait dan laporan tahunan, saya rasa tidak hanya manajer senior saja yang terlibat, namun juga seluruh karyawan dari PT Angkasa Pura terlibat dalam memberikan dukungan terhadap sistem pengendalian internal yang diadakan oleh PT Angkasa Pura itu sendiri. Apakah tujuan finansial perusahaan dinilai realistis dari strategi dan mitigasi risiko, serta evaluasi kinerja secara bertahap dan historis, diikuti juga dengan pengakuan risiko eksternal. Dari hal-hal di atas dapat ditunjukkan bahwa tujuan finansial perusahaan disusun secara realistis dan dapat dicapai tentunya. Bagaimana perusahaan secara konsisten mencapai tujuan finansialnya? Nah, dari manajemen risiko perusahaan, penilaian corporate governance, serta adaptasi terhadap beberapa kondisi seperti contoh ekstrimnya COVID-19 yang terjadi 2020 sampai 2022 lalu telah ditunjukkan. Perusahaan mendemonstrasikan usaha untuk mencapai tujuan finansial secara konsisten. Apakah dari laporan keuangan yang telah dilaporkan oleh perusahaan dapat dinilai bahwa performanya itu stabil atau malah naik? Dari analisis saya berdasarkan perbandingan antara laporan tahunan 2023 dan 2022, ada kenaikan di pendapatan dalam kegiatan non-aeronautika. Tetapi secara overall, dalam pendapatan keuangan terjadi penurunan drastis. Jadi tidak sepenuhnya stabil. Ditambah pula berdasarkan data yang ada, sempat minus juga pendapatan angkanya. Nah, ini terkait dengan hubungan perusahaan terhadap bank. Apakah memiliki hubungan yang stabil dan baik? Nah, PT Angkasa Pura ini sebagai perusahaan BUMN tentunya memiliki hubungan yang baik juga dengan sesama bank di bawah atap BUMN itu sendiri. Seperti contohnya Bank Mandiri, BRI, ataupun BNI. Apakah ada perubahan yang tidak realistis atau kenaikan yang mencurigakan dalam laporan keuangan, terutama terkait saldo-saldo yang tercatat? Oke, lagi-lagi saya mengandalkan perbandingan dari laporan tahunan 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Terdapat penurunan pendapatan keuangan secara drastis, yaitu senilai 78% penurunannya. Nah, perubahan pendapatan ini bisa dikasih penjelasan lagi lebih detail lah, supaya berasa lebih realistis dan memiliki alasan yang jelas dan logis juga. Nah, jika diukur dengan nature-nya perusahaan, usia dan ukuran perusahaan, apakah saldo akun itu cukup realistis? Nah, dari pengukuran perusahaan berdasarkan sifat dari bisnis, kepatuhan terhadap regulasi, dan tren pertumbuhan yang selama ini positif, saldo yang terdapat di laporan keuangan itu tampak realistis. Karena perusahaan ini kan juga sifatnya signifikan dalam sektor industri manajemen bandara. Bahkan mungkin bisa dibilang memonopoli ya. Jadi bandara-bandara di seluruh Indonesia dia yang kelola.
Bagaimana dengan perubahan signifikan, terutama terhadap nature dari beban atau pendapatan dari perusahaan? Oke, pada tahun 2021 sampai 2022, itu kan masih dalam masa pandemi COVID ya. Tentunya pandemi tersebut mempengaruhi pendapatan perusahaan. Jadi pendapatannya itu angkanya minus, serta investasi terhadap infrastruktur bandara yang mempengaruhi pos beban perusahaan, dan perubahan dalam regulasi yang bisa mempengaruhi beban dan pendapatan. Apakah ada satu atau lebih transaksi yang signifikan porsinya terhadap saldo akun atau jumlahnya? Nah, apabila perusahaan ada transaksi besar terkait proyek infrastruktur atau memperoleh pendapatan atas kontrak kerjasama dari pihak ketiga yang cukup besar seperti maskapai, penerbangan, atau penyedia jasa terkait lainnya. Transaksi yang terjadi kemungkinan besar memiliki nilai yang besar dan signifikan pula. Bagaimana hasil keuangan yang dilaporkan? Apakah dari periode-periode yang ada berjalan secara konsisten? Dari laporan tahunan perusahaan tahun 2022, hasil mengenai laporan keuangan dinilai konsisten karena sumber pendapatannya stabil, manajemen efektif, serta kerangka kerjanya masuk akal dan logis juga berdasarkan industri perusahaan. Bagaimana terhadap masalah arus kas? Apakah ada kesulitan dalam menggenerate arus kas terhadap operasi ketika mengalami kenaikan terhadap pendapatan? Hmm, tidak, karena pada laporan tahunan PT Angkasa Pura sendiri, aliran arus kas operasional ikut menurun juga seiring lurus dengan pendapatan usaha PT Angkasa Pura sendiri. Apakah ada tekanan yang signifikan untuk mm, memperoleh modal tambahan yang dianggap penting supaya tetap kompetitif? Ada beberapa faktor signifikan yang memberikan pengaruh terhadap perusahaan untuk menambah modalnya. Seperti contohnya kenaikan biaya operasional, investasi terhadap infrastruktur bandara, dan inovasi terhadap teknologi. Karena kan bandara menggunakan teknologi yang terus-menerus berkembang dan update ya. Begitu juga infrastrukturnya lebih maju. Karena bandara kan menggambarkan image awal dari suatu daerah di mana ia berdiri juga. Jadi harus terus-menerus diperbarui juga. Bagaimana pelaporan aset, liabilitas, pendapatan, ataupun beban berdasarkan estimasi signifikan yang melibatkan adjustment ataupun ketidakpastian yang subjektif. Oke. Berdasarkan estimasi signifikan yang membutuhkan penilaian subjektif, tentunya laporan keuangan perusahaan melibatkan kedua hal tersebut, yaitu estimasi signifikan dan penilaian subjektif. Contohnya adalah penilaian nilai wajar aset dan liabilitas, serta pengakuan penurunan nilai aset. Nah, estimasi dan penilaian yang diberikan bisa menciptakan uncertainty atau ketidakpastian yang bisa berdampak pada laporan keuangan yang nantinya dihasilkan dan disajikan. Nah, apakah aset, liabilitas, pendapatan maupun beban yang dilaporkan berdasarkan oleh estimasi yang signifikan memiliki potensi yang signifikan ada perubahan dalam jangka dekat apabila per- dalam jangka pendek perusahaan tersebut diukur efeknya. Oke, laporan keuangan PT Angkasa Pura sendiri mencakup aset, liabilitas, pendapatan, dan beban berdasarkan estimasi signifikan yang bisa mengalami perubahan signifikan juga dalam jangka pendek.
Perubahan ini dapat mengganggu secara finansial bagi perusahaan, terutama apabila estimasi tersebut terkait dengan nilai wajar aset atau liabilitas yang sensitif terhadap fluktuasi ekonomi atau perubahan kondisi pasar. Apakah ada pertumbuhan yang cepat atau tumbuhan profitabilitas yang cepat juga yang dianggap tidak wajar ketika dibandingkan dengan industri lain? Oke, perusahaan ini tidak mengalami pertumbuhan atau profitabilitas yang luar biasa cepat dibandingkan perusahaan lain di industri yang mirip. Meskipun pada Januari sampai Juli 2023, PT Angkasa Pura I mencapai peningkatan kinerja dengan total pendapatan mencapai 5,1 triliun rupiah, yaitu naik 75% dan EBITDA-nya mencapai 2,32 triliun rupiah, naik sebesar 24% dibandingkan periode tahun sebelumnya. Peningkatan ini lebih menggambarkan pemulihan pasca pandemi daripada pertumbuhan luar biasa cepat dibandingkan dengan perusahaan lain di industri yang sama. Mengingat waktu kondisi COVID, perusahaan itu pendapatannya minus minus terus karena harus menanggung beberapa beban terkait investasi ataupun operasional. Nah, apakah ada resiko nih dari perusahaan terhadap perubahan dalam suku bunga? Ya, tentu saja. Karena perusahaan sendiri memiliki utang berdasarkan suku bunga yang membuatnya sangat rentan terhadap perubahan suku bunga. Perubahan suku bunga ini bisa mempengaruhi biaya pinjaman dan beban bunga dan memiliki dampak terhadap profitabilitas dan arus kas perusahaan. Nah, menurut sumber alternatif yaitu Fitch Rating, dianggap bahwa sebagian besar utang perusahaan yang punya suku bunga itu mengambang dan tidak dilindungi dengan instrumen lindung nilai, sehingga perusahaan kesannya terekspos terhadap fluktuasi suku bunga. Apakah ada ancaman terkait kebangkrutan, penutupan, atau takeover? Nah, perusahaan yang saya teliti yaitu gabungan antara PT Angkasa Pura I dan II yang merger tahun 2024 kemarin itu merupakan BUMN yang memiliki tugas penting dalam mengelola bandara di Indonesia secara operasional. Nah, karena hal tersebut, pemerintah sangat memperhatikan supaya operasional bisnis mereka berjalan secara berkelanjutan. Selain itu, dari efek merger PT Angkasa Pura I dan II ini dilakukan supaya perusahaan tuh lebih kuat secara finansial, badan, dan operasional. Apakah ada kemungkinan yang tinggi terkait transaksi yang pending di nilai secara signifikan seperti kombinasi bisnis atau kontrak words jika hasil keuangan dilaporkan? Tentu saja ada konsekuensi yang buruk di, dan bersifat signifikan terhadap transaksi yang tertunda apabila hasil keuangan yang buruk dilaporkan. Faktor-faktor yang bisa mempengaruhi adalah kepercayaan investor dalam berinvestasi terhadap perusahaan, di situ skor kelayakan kredit, kendala operasional terhadap transaksi ke pending, dan regulasi itu sendiri. Apakah perusahaan terus-menerus beroperasi dalam jangka krisis tanpa penganggaran yang berhati-hati dan perencanaan yang berhati-hati pula? Dari laporan tahunan perusahaan tahun 2022 disebutkan ada beberapa bukti yang mendukung bahwa perusahaan tidak beroperasi terus-menerus dalam masa krisis ataupun tanpa perencanaan yang jelas. Nah, bukti-bukti pendukung tersebut adalah perencanaan strategis yang terstruktur dengan baik, kebijakan penganggaran atau budgeting yang detail dalam mengatur penggunaan anggaran dan alokasi sumber daya secara efisien, manajemen risiko secara sistematis terutama saat menghadapi masalah pandemi COVID-19, serta evaluasi rutin terhadap laporan keuangan perusahaan. Apakah organisasi bergantung terhadap satu atau dua lebih produk kunci atau jasa, terutama produk atau jasa yang lama-kelamaan akan usang? Nah,
perusahaan PT Angkasa Pura sendiri memberikan berbagai layanan terkait sektor aviasi dan manajemen bandara yang ada di Indonesia. Nah, karena dari dasar itu, jika di Indonesia masih banyak bandara yang aktif beroperasi, maka layanan yang ditawarkan oleh PT Angkasa Pura tidak akan cepat menjadi usang begitu saja, karena masih banyak dibutuhkan oleh bandara-bandara yang dia layani. Nah, apakah catatan atas laporan keuangan mengandung informasi terhadap isu yang kompleks? Nah, catatan atas laporan keuangan dari PT Angkasa Pura sendiri meliputi informasi tentang perpajakan, aset, aset hak guna, dan liabilitas sewa yang membutuhkan penjelasan mendetail dan kompleks, serta pemahaman mendalam terkait kebijakan akuntansi dan estimasi yang digunakan. Apakah ada pengakuan secara cukup dalam catatan atas laporan keuangan? Nah, catatan atas laporan keuangan perusahaan juga menyajikan pengungkapan yang memadai terhadap berbagai akun dan kebijakan akuntansi, di mana dapat membantu stakeholders untuk memahami posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan. Pengungkapan tersebut meliputi informasi yang relevan terhadap aset, liabilitas, perpajakan, dan aspek kompleks lainnya yang memiliki kontribusi terhadap transparansi laporan keuangan. Nah, dari kesimpulan di atas dapat ditarik bahwa poin-poin penilaian risiko akan terjadinya fraud terhadap laporan keuangan PT Angkasa Pura Indonesia bisa dilihat bahwa perusahaan sendiri sudah menerapkan standar audit internal yang efektif. Namun, terkait hal-hal di atas, ada juga beberapa transaksi yang bisa menjadi fokus dan perhatian utama terkait risiko fraud, seperti contohnya adalah investasi terhadap infrastruktur bandara, utang dengan suku bunga yang rentan, dan pertumbuhan pendapatan dari perusahaan PT Angkasa Pura itu sendiri untuk dianalisis lebih lanjut kenapa ini bisa terjadi. Apakah ada transaksi-transaksi yang tidak wajar atau mencurigakan? Ini adalah sumber yang saya gunakan beberapa dalam menyusun presentasi ini. Sekian presentasi saya pada hari ini. Terima kasih untuk rekan-rekan dan Pak Gatot sekalian. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.